Jangan pernah kalut meski nanti kau tersesat. Mari bergerak, biar terombang ambing, jangan pernah berpaling. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sriwahyuni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Video saya kali ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat di sekolah saya. Mari saksikan bersama. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singkawang, yang kami hormati Ibu Waka, serta Bapak Ibu Guru, teman sejawat yang saya muliakan. Baiklah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan selama saat ini. Baiklah, Bapak Ibu, kita pada hari ini dapat berkumpul di sini untuk mengikuti atau mendengarkan pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 2 Singkawang. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kata pengantar dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singkawang sekaligus membuka acara dimensi aksi nyata ini. Baiklah, untuk Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat calon guru penggerak Bu Sriwahyuni Sejarah Pendidikan, Bapak Ibu peserta diseminasi pada hari ini yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan tinggi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah dengan sabda kita akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita mendapatkan satu kehormatan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata ya, dalam budaya positif oleh guru penggerak kita ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah satu kegiatan yang positif. Saya berharap kepada Bapak Ibu yang masih belum memberikan semangatnya atau ini harus diikuti ya terus ya. Jadi kita di SMA Negeri 2 ini baru satu orang ya Bu ya, calon guru penggerak ya. Alhamdulillah, nanti ke depannya kami berharap Bapak Ibu punya semangat untuk ikut ya. Ada beberapa hal yang perlu saya pesankan di sini adalah, karena ini adalah diseminasi ya. Diseminasi dalam arti kata adalah kegiatan menyebarluaskan ide atau gagasan ya. Jadi gagasan-gagasan dari khususnya dari guru penggerak kita ya, Ibu Sriwahyuni nanti tentunya harus menyesuaikan ya keadaan di SMA Negeri 2. Sangat saya bangga ya kepada Ibu ini ya. Artinya dalam kegiatan ini nanti tentunya kita ambil hal-hal yang positif ya.
Seperti nanti budaya positif di SMA Negeri 2 harus diterapkan, misalnya disiplin positif ya. Jadi disiplin positif kepada anak kita harus dikuatkan, harus diterapkan. Kemudian yang lain adalah kejujuran ya. Kita harus tanamkan kejujuran pada anak. Ya, yang diawali mungkin dengan diri kita sendiri dan Bapak Ibu yang mengajar di kelas ya harus menerapkan itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang antar sesama, ya baik ya sesama temannya maupun sesama guru. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja keras. Nah, ini salah satu kesuksesan adalah kunci kesuksesan adalah bekerja keras, maka kita harus tanamkan pada jiwa siswa kita. Kemudian saling menghargai antar teman, ya, menghargai guru dan lain sebagainya. Dan saling menghormati, ya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru, ya, menghormati orang tua maupun di sekolah maupun di rumah, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya nanti Usri akan memaparkan budaya positif apa saja yang ada di SMA Negeri 2 ini. Tentunya nanti kita dukung ya Bapak Ibu dengan kegiatan ini, mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, ada kekurangan ya. Saya dengan baik Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena tadi saya disuruh membuka acara ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMA Negeri 2 Singkawang saya nyatakan dibuka. Lagi saya dengan Bidai Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Singkawang. Semoga apa yang disampaikan Bapak menjadi motivasi untuk kita segera bisa mengikuti calon guru penggerak untuk periode berikutnya. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD. Kepada Ibu kami silakan. Tepuk tangan ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara pada hari ini, Bu Inun, dan tak lupa saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bapak Arianto SU DPD, kepada Ibu yang kami hormati juga, kepada Ibu Waka Humas dan Waka Sampras ya, Ibu Firna, dan kepada rekan-rekan sejawat. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya, atas kehadirannya, di mana mungkin Bapak Ibu sekarang lagi sedang sibuk-sibuknya mengurus rapot atau mengolah nilai ya. Tapi Bapak Ibu masih mau memberikan kesempatan kepada saya untuk melancarkan atau mensukseskan kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Nah, untuk hari ini, jadi di sini saya bukan merasa kalau saya guru penggerak udah hebat gitu ya. Saya masih calon Pak ya. Saya masih calon, jadi belum jadi guru penggerak ya. Semoga nanti dilancarkan sampai selesai di bulan Oktober gitu Pak. Jadi di sini juga kita berbagi pemahaman ya. Kita berbagi pemahaman, sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, supaya nanti sekolah kita menjadi sekolah yang unggul di budaya positifnya. Baik, langsung saja. Nah, di sini judulnya itu diseminasi aksi nyata. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa diseminasi itu adalah menyebarkan ide atau pemahaman. Ya, jadi di sini tentang budaya positif. Nah, latar belakang dari kegiatan ini yaitu untuk
mengimplementasikan pemahaman yang terkait budaya positif yang dapat membantu peserta didik kita nanti dengan aman, nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah ya. Jadi sehingga kita bisa bersama-sama membangun budaya positif di sekolah kita ini. Nah, untuk sebelum kita mulai materi, biar kelihatan aura-aura positifnya juga ya, karena ini budaya positif ya. Jadi biar kelihatan aura positifnya di kegiatan kita pada hari ini. Nah, itu saya mau ngajak ice breaking dulu ya. Yuk senyum selama 30 detik. Jadi nanti ibu berhadapan dengan teman ya, berpasangan. Berarti Pak Adianto dengan Pak ya. Pak Adianto dengan Pak Gunawan ya Pak ya. Nanti berhadapan, ini berhadapan, ibu dengan belakang, bu ini dengan sendiri berarti. Yang ambil jangan dulu sendiri ya. Ya, Pak Gus sama Pak Adianto coba. Jadi saling berhadapan. Nanti Bapak Ibu senyum dulu. Jadi menimbulkan aura positif ya. Nah, jadi senyum boleh nanti sampai senyum itu sampai kelihatan giginya. Ini belum senyum aja sudah senyum ya. Berarti sudah nampak aura positifnya ya. Ya Pak ya. Nah, Pak Gus juga ada senyum. Jadi kita senyum dulu 30 detik ya. Sehingga nanti dari misalnya tadi awalnya memang agak berat kayaknya senyum dengan temannya, tapi lama-lama kelamaan jadi hal yang lucu, yang menggembirakan, yang menyenangkan ya. Jadi biar sebelum menerima materi ini kita dapat menerimanya atau hati kita senang dulu ya, gembira dulu. Nanti ini juga bisa ibu implementasikan ke peserta didik kalau jam-jam terakhir gitu ya. Nah jadi kalau ngantuk itu suruh aja berhadapan dengan temannya, suruh senyum sendiri. Iya berhadapannya. Baik ya, kita mulai ya. Kita 30 detik ya. Oke, 1, berhadapan dulu. Boleh nanti di videonya. 1, 2, 3. Jangan dilihat videonya, nanti lucu. Lihat matanya saja. Ya baik, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu. Jadi sudah ada aura positifnya ya. Ya sehingga Bapak Ibu hadir ke sini mungkin tadi, aduh ini jam berapa sih selesainya ya. Jadi mungkin ya, jadi saya ingin menimbulkan rasa senang dulu kepada Bapak Ibu ya, gembira ya, biar nanti semoga nanti sampai akhir tidak membosankan ya. Baik, nah, langsung saja. Di sini kita buat kesepakatan dulu. Nah ini kesepakatan yang saya coba ya, nanti apakah sama dengan ide Bapak Ibu. Kalau memang ada yang mau menambahkan boleh ya. Nah ini kesepakatan idenya, contohnya nih seperti ini ya. Jadi peserta kegiatan memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya sama idenya ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian mengangkat satu tangan saat bertanya, jangan dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Nah, tadi ya sudah dimulai dengan aura positif. Semoga nanti perasaan gembiranya sampai selesai ya. Kemudian semua kegiatan boleh direkam. Tadi saya sudah izin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat kesepakatan dulu. Boleh ya direkam ya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditambahkan tidak untuk kesepakatan kita pada hari ini? Kesepakatan ada? Cukup ya? Siapa tahu nanti ada yang mau menambahkan. Ada Pak? Mau nambah? Baik, inilah kesepakatan kegiatan kita. Jadi kita bersama-sama yang menyepakati ya, kesepakatan ini, keyakinan ini ya. Jadi kita sama-sama menyepakati. Nah baik, kenapa Bu? Oh boleh menambah. Jika ada hal penting izin keluar ya, meminta izin terlebih dahulu gitu ya. Ya boleh, sepakat ya? Sepakat ya, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Biar enak sama enak kita ya. Ada lagi Pak Gun? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut saja ya. Nah, pada materi di dalam budaya positif ada 6 konsep yang harus kita terapkan.
Jadi ada 6 konsep, yaitu tadi yang pertama yang sudah disampaikan Kepala Sekolah juga, ada disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol. Ini teknik yang 4, 5, 6 ini teknik dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya restitusi. Kalau Bapak Ibu kemarin mengisi PMM gitu ya. Di PMM ada pemilihan kan, ada responsif, ada restitusi. Nah gitu ya. Nah di sini ada metode yang akan digunakan. Nah baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Nah jawab. Kata orang dulu nggak apa? Pak Gun? Silakan. Siapa? Ayo, menurut Bapak Ibu aja, disiplin positif itu apa sih? Disiplin itu? Ayo. Memberikan contoh yang baik dengan sikap perilaku kita. Ya, benar sekali. Ada lagi satu lagi, memberikan contoh yang baik dengan perilaku atau sikap kita. Silakan, mungkin Guru BK. Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi dengan pembiasaannya, nah jadi jawaban Ibu BC dan Ibu Siswanti itu sangat benar sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Siswanti dan Bu Siswanti ya. Jadi pembiasaan yang dilakukan secara positif untuk mengubah perilaku kita, perilaku peserta didik ya. Nah, kemudian di sini disiplin positif juga ya. Itu tujuannya untuk membentuk kontrol diri kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian ini juga disiplin positif juga dapat memahami, peserta didik nanti dapat memahami, menyadari itu motivasinya dari internal, dari diri dia sendiri, ya. Jadi bukan atas dorongan atau bujukan atau hukuman dari eksternal. Jadi disiplin positif ini harus dimunculkan dari peserta didik sendiri. Nah, di situ ya. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan apa saja? Kalau di sekolah kita sudah juga melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, misalnya mengucapkan salam. Kan sudah ya pembiasaannya ya. Pembiasaan apa lagi kira-kira di sekolah kita, Pak Gun? Datang tepat waktu, ya. Terus menjaga kebersihan kelas. Ya. Izin kalau keluar pada saat pembelajaran. Ada lagi kira-kira? Silakan Bu Susi. Menyapa sama teman sejawat ataupun antara siswa menyapa guru. Ya, itu kebiasaan yang sudah kita lakukan ya, kebiasaan positif. Nah, semua yang tadi disampaikan oleh Pak Gun dengan Bu Susi juga itu sangat luar biasa. Benar sekali ya, tepuk tangan untuk Pak Gun dan Bu Susi ya. Nah, jadi semua nilai-nilai positif yang sudah kita lakukan itu semuanya tercover ya pada 6 elemen profil belajar Pancasila. Yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan, yaitu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya budaya positif yang kita lakukan, misalnya beribadah bersama ya, sholat bersama, sholat zuhur. Kemudian berkebinekaan global. Jadi di sini dia mempertahankan budaya lokal, identitasnya tetap terbuka dengan budaya lain. Nah, seperti kita ketahui di SMA 2 kan sukunya bukan hanya satu ya, berbagai macam suku, tapi mereka saling berinteraksi ya, menghargai suku yang lain ya, tidak ada perbedaan. Kemudian mandiri, belajar juga yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya ya, walaupun memang ada beberapa yang masih belum mandiri, tapi sebagian besar peserta didik kita juga sudah mandiri ya. Pertama dengan tugas-tugasnya ya, banyak juga yang sudah hadir
tepat waktu. Kemudian bernalar kritis, pelajar bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi. Nah ini ya, kalau di dalam proses pembelajaran ada juga beberapa peserta didik yang bahkan memberikan ide, Bu, bagaimana kalau kita buat ini, buat ini. Nah itu kan sudah bernalar kritis juga. Kemudian bergotong royong. Nah kalau sudah dilakukan juga ya peserta didik kita, walau memang belum maksimal ya. Kemudian kreatif. Nah kreatif juga pada saat pensi kemarin kan kita lihat banyak sekali peserta didik kita yang kreatif, ya membuat baju daur ulang ya kan, terus banyak juga kerajinan tangan. Nah jadi semua nilai-nilai kebajikan situ sudah terkapal di dalam kurikulum Merdeka, yaitu tentang pada profil pelajar Pancasila di 6 elemen tadi ya. Nah jadi nah tentunya ya nilai-nilai kebajikan itu harus dimiliki peserta didik sesuatu motivasi. Nah kalau menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi perilaku? Motivasi perilaku, silakan. Motivasi itu apa sih? Dorongan dari diri sendiri. Ya, dorongan dari diri sendiri, dorongan dari peserta didik. Nah, di sini motivasi itu ada 3, ya, ada 3, yaitu peserta didik, ya, terkadang memiliki motivasi karena dia pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi. Nah, di sini nanti kita lihat apakah ini internal atau eksternal, motivasi dari dirinya atau di luar dirinya. Kalau misalnya peserta didik ini bisa disiplin karena dia takut akan hukuman, berarti ini motivasinya eksternal atau internal? Eksternal ya. Nah, kemudian peserta didik hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan saja dia melakukan itu, berarti ini eksternal atau internal? Eksternal. Nah, yang terakhir dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi dia ingin menjadi apa yang dia cita-citakan ya. Kemudian dia menghargai dirinya, menghargai waktunya dari dirinya sendiri ya. Nah, itu berarti itu motivasi yang timbul dari eksternal atau internal? Internal. Nah, jadi di sini lah kita berupaya, kita berharap agar peserta didik kita itu untuk kedepannya timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari guru, bukan dari teman, bukan dari orang tua. Jadi kita berharap agar peserta didik itu menyadari dan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah kemudian, ini ada game motivasi. Nah kita game lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi begini, nah gamenya ini ya buka tutup. Jadi permainan ini berpasangan 2 orang. Nanti kita lihat apakah ini motivasi internal atau eksternal ya. Kemudian nanti 1 orang seolah menulis rahasia. Jadi menggenggam tangannya ya. Seolah di sini ada rahasia, ada uang ya, bisa ada perhiasan. Kemudian 1 orang lagi berusaha ingin tahu gitu ya, ingin membuka apa yang digenggam temannya ini gitu ya. Nah kemudian pasangannya ya. Nah kemudian kita lihat nanti apakah yang memegang rahasia ini akan membuka atau tidak. Yang satunya boleh misalnya merayu kah, menghardik, mengarahkan, buka gini. Akhirnya dia membuka atau tidak gitu ya. Nah coba silakan Bapak Ibu berpasangan dulu, misalnya nih dari Bu Aina dulu sini sama Bu Sis. Kita beri 2 orang aja contoh di depan coba. 2 orang contoh di depan. Anggap saja Bu Aina, dalam hati Bu Aina lagi megang apa nih misalnya ya. Atau Bu Sis lagi megang apa sini? Pernah datang ke sini, Ibu. Nah, Ibu anggap di tangan salah satu tangan Ibu ini ada suatu rahasia atau ada barang berharga ya, yang Ibu harus pegang erat. Nah, sekarang Bu Ainun pendekatannya bagaimana caranya agar Bu Sis akhirnya mau membuka? Silakan. Satu aja. Apa nih kira-kira ya? Jadi harus kira-kira dulu supaya Ya kan? apa lah kira-kira kita bisa tahu ini pasti pentul. Tusuk lah kok, betul. Nah, atau ini bros ya, bros. Bukan. Jadi boleh buka paksa?
nggak boleh. Jadi saya harus merayu, nggak bisa dirayu. Jadi kalau saya dirayu uang, uang, isinya uang, bukan. Aduh. Tapi kalau dirayu pakai uang bisa. Oke, kalau ibu mau buka, saya mau kasih. Ada wani biru, telur, no. No. Saya yakin itu uang. Saya akan, tapi nggak boleh harus ada imbalan, nggak boleh harus lihat kalau ibu mau buka saya mau kasih sesuatu juga. Penasaran, saya mau kasih sesuatu kalau ibu mau buka. Saya yakin itu uang. Ya, yang telah mencontohkan. Nah sekarang pertanyaan saya, ya, apa yang bisa kita tangkap sesuai yang berhubungan dengan motivasi tadi dari Bu Sisnya, motivasinya bagaimana, Bu Ainunnya bagaimana? Coba, siapa yang bisa menanggapi? Bu Desi. Baik, kalau dari game tadi ada eksternal dan dari internal, eksternal. Nah, kalau dari kejadian tadi sepertinya eksternal ya, karena kan ada imbalan tadi tuh ya. Ya, jadi motivasinya tadi sepertinya eksternal. Terima kasih. Ya, jika dihubungkan dengan peserta didik, nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, belum dari dalam gitu. Iya, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan, Bu Iman. Jadi tadi kalau yang saya lihat, pertama kan ada tawar menawar di situ. Yang satunya memang dia tidak mau membuka tangannya, tapi yang satu juga ujung-ujungnya kekeh juga, pokoknya sampai kapan. Jadi tadi ada sedikit pemaksaan. Nah di situ mungkin lebih kepada ada sedikit ya dari internalnya tadi kekeh sampai tangan itu terbuka ya, yang dari satu tadi. Yang satunya juga dia juga ingin mempertahankannya juga sampai kekeh juga, tapi akhirnya karena kekuatannya tadi itu akhirnya terbuka juga. Mungkin di sini kalau menurut saya tadi dua-duanya ada dari segi internalnya, cuma karena situasi akhirnya juga ada eksternalnya gitu saja. Baik, terima kasih, luar biasa sekali jawaban Bu Ainun, Bu Desi dan Pak Gunawan. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi semuanya benar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hubungkan dengan motivasi anak ya, yang kita harapkan di sini anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi walaupun ya nanti ada diberi hukuman, diberi pengaruh oleh temannya, Bapak Ibu guru, tapi itu timbulnya dari dirinya sendiri. Jangan disuruh dulu, jangan diminta. Nanti orang tua datang baru gitu ya. Jadi kalau bisa motivasi itu memang sudah timbul dari diri dia. Jadi walaupun misalnya gurunya mengatakan begini, kamu sebaiknya gini-gini ya, dia harusnya bisa mengambil yang positifnya, kemudian timbul dari dirinya untuk mengubah perilakunya yang salah. Nah, bagaimana cara menimbulkan motivasi diri dia sendiri? Nah, itu kita juga bisa dengan beberapa teknik ya. Jadi pertama kita buat keyakinan sekolah dulu atau kelas. Nah, jadi ini salah satu cara agar anak menimbulkan motivasi dari diri anak. Nah, apa itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas dengan peraturan apa bedanya? Nah, ini ya. Jadi kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu yang buat guru. Saya dulu sebelumnya juga saya sering membuat peraturan, bukan keyakinan ya. Jadi saya pokoknya di pelajaran ibu kalian harus menggunakan sampul warna merah misalnya ya. Kemudian di pelajaran ibu yang datang terlambat nanti akan ibu beri tugas. Kemudian ketika kali tidak ikut pelajaran ibu, kalian tidak usah ikut pelajaran ibu satu kali, selama itu ibu alpakan. Nah, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Karena di situ gurunya yang sebagai subjek. Nah, tapi untuk kedepannya bagaimana kalau kita buat peraturan buat keyakinan kelas
yang sudah kita sepakati dengan peserta didik. Ya. Nah ini. Jadi keyakinan kelas itu persetujuan yang dibuat antara guru dengan peserta didik. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini kan kita sama-sama buat. Kalian yang menyepakati. Jadi kalau dia melanggar, berarti dia sama saja tidak menghargai dirinya sendiri, ya kan? Nah, jadi dia ingat juga. Nah, ini pembentukannya ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, ini di sini bersifat abstrak ya, dari peraturan, kemudian pernyataan-pernyataan universal positif, harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya gini. Jadi kalau berkeyakinan kelas itu jangan datang terlambat. Nah, itu kalimat negatif karena ada larangan di situ. Jadi jangan menggunakan kata jangan, tidak, harus, jangan menggunakan kata itu ya. Jadi kita buatlah menjadi positif. Misalnya datang tepat waktu. Nah, gitu ya. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi itu seperti larangan, ancaman gitu bagi anak ya. Nah, jadi kita buat kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan boleh, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ya. Jadi kita buatlah kalimat-kalimat positifnya. Nah, jadi prosedurnya nanti ini mungkin nanti kita bisa terapkan di awal semester ya bersama peserta didik kita coba ya nanti ya. Jadi kita sama-sama meminta anak dulu sebelum masuk materi pada semester ini, bagaimana kalau kita sepakati dulu keyakinan kelas kita. Nah, di pelajaran ibu ini kalian maunya bagaimana? Satu orang silakan menulis ke depan atau menggunakan kertas yang ditempel itu namanya stick note ya. Nah, tempel nanti ya. Kan banyak itu, berarti kalau 30 siswa banyak macam variasi ya. Nah, nanti setelah banyak nanti kita baru kita pilah-pilah bersama ya. Terkadang kan ada yang sama juga ya, ada yang sama. Seperti saya pernah melakukan di IPS 2. Tidak hanya kelas Randy ya, ada ya kemarin ya. Tidak, jangan banyak tugas kata mereka. Terus jangan pulang terlalu siang katanya ya, banyak seperti itu ya. Nah, tapi itu kan bukanlah hal yang positif juga. Nah, tinggal bagaimana kita nanti menginformasikan ke anak seperti kemarin. Kalau kalian ingin pulang cepat, saya bilang kita kan memang sudah dari peraturan dinas provinsi kalau kita itu sudah ada jadwal, jadi satu hari begini. Nah, jadi kita itu memang jadwalnya pulangnya jam sekian karena mereka alasannya ngantuk gitu, katanya kan mau pulang cepat. Nah, terus masalah banyak tugas. Nah, banyak tugas itu saya bilang mana? Ya, kalau banyak tugas itu berarti mulai sekarang kalian harus mencicil. Jadi kita ada hal-hal atau ide-ide ya yang dia masukkan untuk keyakinan kelas yang terkadang kita anggap itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita juga gitu ya. Nah, nanti tinggal kita beri tanggapan atau kita beri arahan lah ya, beri arahan. Kemudian apa saja nih kira-kira yang positif lagi untuk kelas kita yang kira-kira sesuai dengan budaya sekolah kita atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh dinas provinsi gitu ya. Jadi tidak boleh juga kita melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh dinas provinsi. Misalnya pulangnya jam 3, anak kita pulang jam 1 kita turuti ya. Jadi kita di situ beri arahan ya. Nah ini contoh saya membuat ini waktu bukan di kelas IPS 2 tapi di eskul. Nah ini saya kasih gambar sedikit aja nanti. Satu peserta didik yang menulis kalau datang terlambat suruh 5 kali
lari keliling lapangan atau jalan jongkok 5 kali. Nah, kita tanyakan lagi kepada teman-temannya, ya, suara terbanyak. Kira-kira kalian setuju tidak dengan ide ini? Tidak, Bu, katanya. Jadi, setujunya apa? Bersihkan ruangan drum band aja, Bu. Setuju semua? Setuju. Nah, kita sepakati ya. Jadi, kalau misalnya melanggar, kalau diberi hukuman ini, kalian kan sudah menyepakatinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh, ya. Saya membuat kesepakatan. Nah, ini keyakinan kelas ekskul drum band yang sudah kita dapatkan. Nah, ini ya, datang tepat waktu, saling menjaga alat drum band, membawa topi saat latihan, jika berhalangan infokan dengan pembina, pelatih atau ketua, menjaga nama baik ekskul drum band, menghargai, menghormati pembina, pelatih, pengurus dan sesama anggota, ya. Tapi biasanya terkadang kan sesama mereka juga antara adik kelas dengan kakak kelas tuh biasanya saling tidak menghargai juga ya. Kemudian sanksi jika melanggar, membersihkan ruangan drum band, membersihkan alat drum band, tersedia diberi sanksi bersifat olahraga oleh pelatih ya. Nanti juga sanksi olahraganya juga kita sepakati lagi dengan pelatih ya. Kemudian pernyataan di seluruh anggota kami siap dan bersedia. Nah, ini nanti biar mereka ingat kalimat-kalimat positif ini kita simpan di ruangan kelas, kita tempel. Jadi biar mereka selalu ingat apa yang sudah mereka sepakati. Ya, terima kasih Bu Nila telah hadir ya. Untuk kegiatan diseminasi ya. Nah, jadi ini kita tempel di kelas nanti ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi kalau ada laporan dari guru mapel, kamu sudah sepakati apa kemarin? Nah, ini ya. Nih, kok kamu melanggar dari keyakinan kamu, kesepakatan kamu, nah gitu ya. Jadi itu boleh saja tuh nanti ya, karena peserta didik kan banyak, peserta didik kita itu banyak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu juga ya, terus banyak yang datang terlambat. Nanti kita cobalah kita buat keyakinan seperti itu ya. Nah, dengan keyakinan seperti itu ya mudah-mudahan motivasi dari diri anak tersebut ya dapat timbul ya. Jadi budaya positif yaitu disiplin positif ya yang dilakukan oleh anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ya, nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Dari 3 ini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Kalau tidak saya lanjutkan ke 3 lagi. Ya, silakan. Ya, mana mereka tadi? Kemarin itu kan di PMM itu ada kesepakatan ya, disiplin. Apakah sama dengan keyakinan positif? Sama Pak. Sama ya. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat. Jadi di sini peserta didik yang jadi subjeknya. Nah, mereka maunya apa sih, gitu kan? Nanti kita sama-sama sepakati, ya. Tapi sesuai juga dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Itu sama Pak. Jadi kesepakatan, jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan seolah mereka menjalani itu sudah diatur. Jadi mereka hanya sebelah pihak saja ya Pak ya. Jadi peserta didik tidak sepakat ya. Ada yang tidak sepakat sehingga mereka terkadang bisa melanggar juga kalau peraturan. Kalau sepakat ya ini diusahakan supaya mereka jangan sampai melanggar apa yang sudah mereka sepakati, apa yang mereka sudah inginkan, apa yang mereka sudah sampaikan gitu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Firna. Terima kasih. Mengenai kesepakatan kelas ini sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu udah saya terapkan. Cuman nggak ditempel di kelas. Kalau semua guru menempelkan di kelas itu seperti apa nanti kelasnya, gitu kan? Jadi memang ditulis dulu di papan tulis untuk pengalaman saya ya. Papan tulis, kemudian kita bikin kolom-kolom kesepakatan kelas yang positif, negatif, kemudian sanksinya apa. Jadi kita guru dan siswa itu membuat kesepakatan, mereka juga yang menentukan yang positif itu apa, negatifnya apa, kemudian sanksinya mereka juga yang menentukan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, dia tahu sendiri akibatnya apa dan dia menyadari gitu. Jadi tidak merasa terpaksa. Kalau kita yang menentukan aturan, ya pasti mereka merasa ya terpaksa lah. Nah, gitu. Bahkan
ada kecenderungan untuk memberontak. Jadi kalau dari mereka sendiri, nah kita tinggal mengingatkan, misalnya terlambat. Nah, di bagaimana kesepakatan kita kemarin, kalau terlambat apa sanksinya? Ya Bu, kita tahu deh. Jangan sendiri, ya, misalnya jongkok masuk kelas, jongkok menuju bangkunya gitu. Nah, itu tergantunglah kesepakatan. Jadi ya memang manfaatnya tidak menyulitkan kita kalau kita membuat kesepakatan kelas. Nah, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firna, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Firna dan Pak Gunawan tadi ya. Jadi sudah dilakukan dan alhamdulillah mungkin hasilnya memang sudah ada motivasi juga dari diri anak Bu ya. Jadi mereka sudah tahu kalau mereka melanggar tidak perlu kita suruh lagi, mereka sudah menyadari kesalahannya ya Bu ya. Nah itu salah satu, maka saya katakan berarti keyakinan kelas tadi cukup berhasil juga ya untuk menangani kesalahan anak yang melanggar ya Bu ya. Nah itu baik, nah karena sudah ada contohnya ya, buktinya ya. Baik, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih. Kalau saya Bu juga sudah melakukan, tapi judul saya itu kontrak pembelajaran. Apakah sama itu Bu? Jadi kontrak pembelajaran. Kalau di awal bukan kontrak ya Bu. Jadi kalau saya memang lebih berkaitan dengan ke mapel yang saya ampuh. Nah, biasanya kan saya tawarkan dan itu juga dari mereka. Kalau datang terlambat, nah itu ada yang menyatakan tulis 5 ayat Alkitab Bu. Nah begitu. Kemudian itu lebih ke iman ya, berarti lebih ke iman ke apa mereka. Kemudian ada juga yang setiap hari ada literasi. Kalau dulu di K13 wajib ya literasi begitu. Jadi saya juga sampaikan di kontrak pembelajaran itu mereka maunya mereka gitu. Jadi dibilang kalau yang tadi kesepakatan, kalau saya bahasanya kontrak pembelajaran. Nah itu nanti sama atau beda Bu? Nah, nanti bisa diinikan. Dan itu membuat saya melihat untuk anak-anak yang sudah saya bina selama ini ada kemajuan-kemajuan rohani yang mungkin tidak dia dapatkan selama di SMP. Karena waktu saya menghadirkan Pak Pengawas, waktu hadir Pak Pengawas di kegiatan kami, Pak Pengawas memberikan apresiasi. Zamannya Pak Pengawas dulu malah nggak ada. Sekarang sudah begini ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Itu. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Jadi ini Bu, saya mau nanya dulu Bu. Kalau kontrak itu kita kadang-kadang MOU ya. MOU itu kita yang buat. Ya, kita kerjasama kan, kita yang buat ya. Tinggal yang itu menyetujui saja. Berarti di sini satu pihak yang membuat. Ya, kalau Ibu enggak ya, berarti bukan kontrak seperti kontrak MOU kerjasama perusahaan-perusahaan gitu. Ya, jadi ini seperti keyakinan saja ya, keyakinan kelas ya sama Ibu ya. Kalau kontrak Ibu seperti itu, keyakinan artinya yang membuat pernyataan-pernyataan kontrak itu peserta didik sendiri, ya kemudian kita sama-sama menyepakatinya. Nah itu berarti keyakinan kelas. Tapi kalau misalnya kontrak seperti kontrak-kontrak kerjasama dengan lembaga-lembaga itu kan biasanya lembaga yang buat, kita tinggal menyetujui. Nanti Bapak dapat berapa persen? Apa ini segala macam misalnya. Nanti alatnya, nanti kami jadi sponsor ini harus sekian gitu ya. Itu kan mereka yang buat, mereka yang minta, kita tinggal menyetujui gitu ya. Itu kontrak mereka. Tapi kalau kontrak yang Ibu buat, kalau itu kontraknya pernyataan-pernyataan itu atas keinginan dari peserta didik, berarti itu keyakinan kelas. Nah itu sudah bagus Bu, nggak bagus, tapi ada kemajuan juga Bu ya. Dengan keyakinan kelas tersebut ya, tadi Ibu mengatakan ada kemajuan juga. Berarti Bapak Ibu sekarang percaya kan kalau keyakinan kelas itu dapat juga menimbulkan motivasi dari diri siswa atau diri peserta didik ya. Nah itu juga dapat menimbulkan membuat peserta didik menjadi disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena keyakinan yang kita buat kan itu arahnya ke nilai-nilai kebajikan seperti yang di kurikulum Merdeka, yaitu 6 elemen nilai-nilai tadi ya. Nah jadi keyakinan yang kita buat harus harus tercover di profil pelajar Pancasila ya. Apalagi
kemarin kita lihat sendiri raport kita itu masih apa ya, masih korek ya Bu ya. Katanya tahun kemarin katanya nilai kita di situ kurang ya, raport pendidikan kita ya. Nah, yang kemarin disampaikan visi misi itu ya. Nah, tapi saya rasa itu mungkin karena kita kan belum menggunakan P5 ya tahun 2023 kan, kita kan baru ini kan ya. Semoga nanti dari kegiatan P5 juga nilai-nilai kebajikan pada rapor pendidikan kita jadi hijau ya Bapak Ibu ya. Saya yakin karena Bapak Ibu saya lihat ternyata sudah ada juga yang buat keyakinan kelas. Nah, tadi kata Bu Firma gini, kalau kita semua mapel buat keyakinan kelas kita tempel kan banyak di dinding itu keyakinan kelas. Nah, itu berarti tugas wali kelas. Nah, jadi wali kelas itu terkadang antara guru mapel yang satu dengan guru mapel yang berikutnya ada persamaan keyakinan. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu pasti sama ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti nanti wali kelas yang mengcover semuanya. Jadi kira-kira oh di mapel ini ada keyakinan kelasnya begini. Nah, nanti digabungkan yang sama tidak usah ditulis lagi. Nanti digabungkan ini ya anak-anak keyakinan kelas yang kalian sudah buat bersama Ibu wali kelas dan bersama Bapak Ibu guru mapel. Nah, ini kita tempel di sini biar kalian ingat ya. Karena ini semua keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati bersama guru mapel juga. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, misalnya pada saat kita nanti bertanya kepada guru mapel, Bu, anak saya ini itu kan belum gini-gini, nanti kita panggil, tinggal kita lihat kan, kamu kan sudah buat keyakinan dengan Ibu Firna kemarin begini, nah gimana, gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia menyadari, oh iya Bu, saya memang ada buat. Terkadang kan anak suka lupa juga, alasannya lupa atau pura-pura lupa juga gitu kan, ya. Itu ya, baik Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Nah, sekarang Boleh nambahkan Bu? boleh, silakan Ibu. Tadi setelah kita buat kesepakatan memang ada dua ini ya, ada istilah ya Bu ya. Ada kontrak, memang ada dengan kesepakatan. Jadi kalau saya memang menggunakan kata kesepakatan kelas. Jadi kadang anak-anak atau siswa ini memilih yang sedikit saja biar sanksinya sedikit gitu ya. Ya betul. Ya, jadi dia berusaha untuk mencari yang minimal lah gitu ya kesepakatannya. Tadi saya bilang kalau misalnya semuanya mau dituliskan itu agak banyak. Jadi saya kan kita kan bikin buku jurnal ya, buku jurnal. Jadi di situ udah kita sepakati bersama siswa, kita tulis di jurnal kita, kemudian ditandatangani dia bagi resmi gitu ya. Dan sungguh-sungguh gitu kan ya, guru mapelnya tanda tangan, kemudian ketua kelas gitu mewakili kelasnya. Nah, itu juga kemudian siswanya juga saya suruh untuk menulis ya. Kalau nggak menulis paling tidak dia bisa mengingat apa yang sudah menjadi kesepakatan, itu pengalaman saja. Jadi keyakinan kelas akhirnya timbullah suatu kontrak tadi ya, tanda tangan tadi ya. Jadi itu hampir sama ya. Terima kasih Bu Firna atas masukannya ya dan berbagi pengalamannya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah 3 materi teknik bagaimana cara kita mengatasi anak yang melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan tadi ya. Nah, ada 3 cara yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan ya, ketika seorang siswa atau peserta didik murid ya melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau keyakinan, hal itu sebenarnya ada pada kebutuhan hidup murid tersebut yang belum terpenuhi ya. Jadi kalau ada peserta didik yang melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan hidup dia yang belum terpenuhi atau mereka gagal memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya nih, saya ingin nanya dulu nih, kebutuhan hidup, kebutuhan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kebutuhan di apa sih? Tuh, coba. Saya tuh pengennya di ini gitu misalnya. Coba ada tidak kebutuhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan? Ingin di apa misalnya? Coba Pak. Terima kasih. Biasanya kan kebutuhan tuh di apa namanya? Ada kategorinya kan, Pak? Ada primer, sekunder, tersier gitu. Ini kebutuhan kan? Ya Bapak tuh di hati Bapak. Bapak Oh. inginnya diapakan? Oh. Inginnya Bapak tuh saya ingin saya ini gitu.
Ini apa ya? Ingin ya saling menghormati, bukan ya, saling menghargai. Baik, terima kasih. Kalau Bu Firna ingin ada saling menghormati ya, dihargai ya tadi Ibu ya. Nah, jadi kita itu ingin disayangi juga ya tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita nih sama suami tidak mengerti kebutuhan kita ya, tentunya nanti seorang istri itu akan urung-urungan. Padahal saya pengen disayangi loh. Kok suami itu mas tuh kok enggak menyayangi saya gitu. Jadi akhirnya cemberut. Jadi melakukan hal-hal yang negatif kayak tadi, cemberut, uring-uringan gitu. Tapi kalau suami tahu kebutuhan istrinya apa, tentunya hal itu tidak akan terjadi. Nah, sama juga dengan peserta didik ya. Peserta didik melakukan kesalahan, pasti dia ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh guru atau oleh temannya. Nah, contohnya nih ada studi kasus ya. Jadi nih 5 kebutuhan dasar hidup, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini kita langsung saja ke studi kasus. Nah, seorang guru yang bernama Bu Yuni misalnya ya, boleh kelas 11 IPS 4, mendapat laporan dari beberapa anak di kelas tersebut bahwa ada satu di antara siswanya yang bernama A. Ini saya tak perlu sebutkan, tapi ini memang kenyataannya ada ya. Jadi A itu sering meminta bekal makan siang kepada temannya, terkadang dengan paksa, dengan paksa ya. Nah, jika Bapak Ibu jadi Bu Yuni, jadi saya ya, apa yang dilakukan Bapak Ibu, dan kira-kira kenapa sih si A itu suka minta makan siang sama temannya, bekal temannya itu dengan paksa lagi? Nah, kenapa dia suka minta bekal temannya gitu? Apa alasannya kira-kira? Siapa? Coba Bu bicara. Barangkali si Andi tidak bawa bekal dari rumahnya, ya, tidak ada uang jajan dari orang tuanya, sehingga ya mau melihat temannya makan, akhirnya dia kepingin tidak dikasih, ya itulah akhirnya jadi dia paksa karena tidak ada perhatian juga dari orang tuanya juga kali ya Bu ya. Orang tuanya, sebenarnya kita sebagai orang tua juga kan kita harus menyiapkan untuk anak kita. Paling tidak kalau tidak sempat kasih makanan, bawakan makanan bekal, ya kasih uang lah. Ya barangkali begitu Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Bu Bica. Tepuk tangan dulu untuk Bu Bica. Silakan Bu Susi. Nah, apa yang kira-kira Ibu lakukan kalau Ibu menjadi saya, Bu Yuni? Mungkin tadi betul, ada juga mungkin si A berperilaku seperti itu karena ia ingin meminta perhatian kepada Bu Yuni agar supaya sekarang anak-anak ini kan ada tipe itu ya, yang memang sengaja dengan ini supaya saya diperhatikan oleh wali kelas saya. Perhatian dari wali kelasnya karena mungkin di rumah kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua ataupun dari adik-adik juga bisa jadi seperti itu. Banyak sih kasus yang ditemui seperti itu. Ada juga memang yang dasar anaknya emang nakal, sering suka ganggu teman dengan cara itu. Pokoknya harus kasih aku makan ini ada seperti itu. Nah, mungkin kalau menurut saya mungkin ya mencari perhatian saja sih. Terima kasih Bu. Baik. Ya ini Bu Firna, silakan. Diminta apa yang dilakukan Bu Yuni? Bu Yuni. Ya. Nah, mungkin Bu Yuninya pertama mendengar laporan dari siswa yang lain, memanggil siswa yang dilaporkan. Berdialog ya. Alasannya ya, ajak dialog dulu gitu ya dengan
dengan bahasa yang itulah ya, Positif. yang positif tadi, agar si A ini bisa dengan nyaman untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi kalau misalnya kita langsung marah, ya nggak akan terus terang gitu ya. Jadi kita tanya dulu apa sebabnya, kemudian ya sama-sama mungkin nanya solusinya dengan dia juga itu bisa. Gitu. Ya baik sih, ya bagus sekali ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada ya. Baik, bagus sekali tadi tanggapan dari Bu Birna, Bu Pice dan Bu Susi. Kita beri aplaus dulu ya, biar semangat. Ya jadi yang dilakukan yang dikatakan oleh Bu Birna, Bu Pice, Bu Susi itu sangat benar sekali ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan ini ya, bahwa kalau si A alasan dia mau bertahan hidup, berarti mungkin alasannya dia tidak ada bawa bekal dari rumah ya tadi ya yang dikatakan Bu Pice, karena dia ingin bertahan hidup, dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, yaitu makan ya kan, karena dia lapar ya Pak ya. Nah itu alasannya, berarti alasan dia tidak bawa bekal, dia pengen makan. Nah berarti inilah kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah keinginan kebutuhan bertahan hidup. Nah kemudian yang dikatakan oleh Bu Susi tadi, alasannya dia ingin diperhatikan ya kan. Nah ini berarti dia ingin kebutuhan rasa kasih sayang ya, jadi ingin diperhatikan, jadi kebutuhan dari kasih sayangnya ingin dipenuhi ya, ingin diperhatikan oleh guru, ingin diperhatikan oleh teman. Nah temannya saja udah melaporkan, berarti temannya memperhatikan ya kan, memperhatikan dia ya. Nah jadi gurunya juga akan memberikan kasih sayang seperti tadi yang dikatakan Bu Birna, bisa berdialog ya dengan rasa aman tapi tidak dengan menghukum. Nah kalau dengan kebutuhan penguasaan ya, mungkin dia ini merasa kalau dia minta temannya itu pasti mau ngasih gitu ya. Jadi dia berkuasa, menganggap dirinya kalau dia tuh punya kuasa di kelas itu. Setiap dia minta bekal ke temannya selalu mau memberikan, padahal temannya mungkin terpaksa juga ngasih ya. Nah, peserta didik yang seperti ini kita bisa berikan tugas untuk kita berikan kekuasaan, misalnya dia jadi ketua kelas ya. Nah kita lihat nanti ya, kita beri kekuasaan seperti itu. Nah sesuai dengan keyakinan, nanti dari kekuasaan itu dia akan menyadari ya, karena dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, kelas itu kan dia bertanggung jawab untuk seluruh teman-temannya gitu ya. Nah kebebasan mungkin dia begini, di rumah dia udah dibawa bekal ya, tapi dia tuh pengen, ya tadi dikatakan Bu Pice tadi kan, dia pengen bervariasi, mungkin bosan dengan mamanya bawa itu dia nasi kuning ya terus tiap hari ya kan. Nah temannya ada bawa makanan yang berbeda, jadi dia pengen bebas juga, pengen merasakan apa yang dibawa temannya gitu ya, pengen merasakan kok kamu ada dibawanya macam-macam sih hari ini, nasi uduk segala macam itu, kok mama saya ini nasi kuning ya dibelikan 5.000 aja nasi kuningnya ya. Jadi dia pengen kebebasan juga, merasakan makanan-makanan yang bervariasi. Nah alasannya kelima, kebutuhan yang kelima, kemungkinan si A ini memang senang mengganggu temannya ya, senang mengajak temannya, senang bergurau gitu ya. Nah itu ya, jadi dia ingin dipenuhi kebutuhan dasar hidup manusianya, yaitu tentang kesenangan ya. Nah dari 5 kebutuhan dasar tersebut ya, ini tadi ya, jadi makanan. Nah dari 5 dasar tersebut nih, nah ini tadi ya, jadi 5 alasan si A berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah si A tadi yang suka meminta bekal temannya, kalau alasannya dia bertahan hidup, dia lapar dan orang tuanya tidak bawakan bekal, dia ingin bertahan hidup. Yang kedua, karena dia senang ketika temannya melaporkan, jadi dia seolah-olah diperhatikan ya tadi ya. Yang ketiga, karena temannya itu jadi takut. Nah karena dia memiliki kebutuhan hidupnya kekuasaan ya, jadi dia senang kalau dia temannya itu takut gitu ya, jadi seolah dia itu menganggap dirinya berkuasa. Nah kemudian karena dia bosan, nah itu tadi ya, dia bosan dengan makanan yang dibawakan oleh ibunya, kemudian dia ingin saling tukar makanan juga nih ya, dia ingin saling tukar makanan kepada temannya, dia senang gitu ya, atau senang mengajak guru temannya itu ya. Nah dari 5 kebutuhan tadi ya,
ya. Dari 5 kebutuhan tadi ada teknik untuk memanggil siswa tersebut yang tadi dikatakan Bu Firna, kita ajak siswa tersebut berdialog, berdiskusi. Nah, berdiskusi yang bagaimana? Kita tempatkan diri kita sebagai siapa di situ, agar anak mau terbuka. Karena kita di sini ingin menggali alasan-alasan apa yang sehingga dia bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, jadi 5 posisi kontrolnya ya. Di sini sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum dapat laporan, kita panggil anak, misalnya apa sih kamu tiap hari kamu tuh minta teman-teman kamu ini nggak punya uang apa segala macam, pokoknya hari ini kamu ibu hukum. Nah, itu jadi penghukum ya. Nah, kalau misalnya pembuat merasa bersalah, kita ngomongnya agak lembut. Kemarin ibu nih udah mendengar laporan. Kamu tolonglah ya, hargai ibu sebagai wali kelas kamu, malu juga ibu dengarnya. Nah, jadi dia merasa bersalah, nanti di situ kita ngomongnya agak lembut. Nah, kalau teman, aduh, hai kamu nih si A. Jadi kita posisi kita sebagai teman. Ya jangan kayak gitu loh, kasihan teman-temanmu, yang itu orang tuanya udah bawa bekal, tapi kamu minta terus. Nah, di situ kita berdialog dengan peserta didik sebagai teman ya. Nah, kalau sebagai pemantau di sini lebih banyak bertanya, tapi banyak menjawab juga, mendikte ya. Nah, kalau sebagai manajer ya, ini di sini berkata dengan lembut, kita ajak dialog, kemudian kita tanya, kamu sudah buat kita kan sudah buat keyakinan kelas. Saya rasa yang dilakukan Bu Firna mungkin pernah melakukan sebagai manajer Bu ya. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, kita ajak anak berdialog. Kita berbicara dengan lembut, kita tanyakan kesepakatan yang sudah kita buat itu seperti apa. Terus kamu maunya bagaimana? Terus tindakan kamu selanjutnya bagaimana? Nanti apa yang kamu lakukan? Nah, yang sudah kamu lakukan kira-kira melanggar nilai apa? Nah, itu sebagai manajer ya, jadi bukan sebagai penghukum. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya lakukan juga ya. Kira-kira yang saya lakukan ini apakah sebagai penghukum, teman, atau manajer, atau pemantau? Bisa bunyi nggak? Ready? Hah? Kecil ada sih. Yang mau saya selamat bersama terus. Ini ada posisi itu saya senang. Kamu udah selamat. Jangan Bu. Kamu pikir kamu ini selamat terus. Kemarin ada ibu kamu selamat juga. Yang minggu lalu kamu selamat juga. Kenapa kamu bisa selamat terus? Jangan Bu. Yang mau saya selamat bersama terus. Emang kamu mau pukul berapa? Jadi hari ini karena kamu sudah terlambat yang 3 kali ya, ibu tidak bisa memberikan lagi kamu data ya itu senang. Ya saya bilang tadi posisi kontrol saya sebagai apa? Penghukum ya. Kita lanjutkan lagi kalau yang ini. Ini kemarin buat foto habis rapat. Jadi ini tidak mengerjakan tugas. Agak lembut ya dari tadi ya. Nah, ini kalau ini sebagai siapa? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Coba kita lihat apakah itu manajer atau teman. Ini peserta didik yang tidur.
sekolah. Jadi itu berarti posisi saya sebagai apa itu? Ya, sebagai pembuat merasa bersalah ya. Jadi kita ngomong dengan saya juga pernah melakukan kepada BU ini ya. Bahkan saya pernah sampai nangis. Sampai nangis itu saya ya kita sebenarnya nangisnya ada aktingnya juga sih ya. Jadi dia merasa bersalah kan, aduh kamu nih udah capek, dan BU gimana lah kamu nih ya. Udah dipanggil, kamu semua guru udah ibu hadapi. Kamu tolonglah hargai ibu setiap hari ngontrol kamu begini, manggil kamu, nggak enak kan ibu nelfon mama kamu terus. Nah itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah itu ya. Nah kalau yang ini nggak kedengaran, ini aja langsung. Nah ini datang terlambat pada saat jam ekskul. Kami sekarang sudah pukul berapa? 15.20. Kita ekskul mulai pukul berapa? 14. Sampai 16.00. Nah ini sudah pukul 15.50. Gimana itu tadi? Sebelumnya dan kamu kenapa terlambat? Tadi motor saya bocor Bu. Kamu masih ingat kan kesepakatan kalau kita apa? Supaya kamu apa? Jadi apa? Bikin terus? Bisa disiplin. Disiplin ya? Kamu yakin gak dalam prinsip kesepakatan kita itu? Bisa meyakininya. Ada supaya kamu diberikan gimana? Jika ada kendala saya akan kira-kira tidak orang yang mengingat kamu supaya kamu pergi dan orang di rumah ada siapa? Ya, yang terakhir ini posisi sebagai apa? Sebagai manajer ya. Jadi sebagai manajer, jadi kita tanya dulu jam berapa ini, maksudnya jam berapa, kemarin kesepakatan kita apa, terus kamu bagaimana nih? Ya Bu, nanti dia akan sendiri ngomong gitu ya, akan ngomong sendiri, ya Bu saya melanggar Bu, bilang gitu. Terus dari pelanggaran kamu harus bagaimana? Ya saya yang seperti kita ngomongin tadi ya, jalan jogo. Nah itu berarti posisinya sebagai manajer, dia sudah menyadari motivasinya udah timbul. Kalau dia melakukan kesalahan dia harus apa? Jadi dia sendiri yang bisa melakukan solusi untuk kesalahan dia. Nah ya, jadi dari 5 posisi kontrol tadi sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru, oleh sekolah, sebaiknya Bapak Ibu guru menjadi posisi apa di situ? Lebih baik dari 5 tadi sebagai manajer ya, benar sekali ya. Jadi kita harapkan kalau bisa kita sebagai guru itu kita sebagai posisi manajer dulu ya. Jadi jangan sebagai penghukum ya, karena peserta didik ini kan ya tadi punya 5 kebutuhan dasar ya, kebutuhan peserta didik tadi ya, yaitu ingin diperhatikan ya kan, ingin disayangi ya, ingin diberi kebebasan tapi tidak juga bebas-bebas juga ya. Jadi kita menggali di situ, menggali alasan-alasan apa. Kita tidak membenarkan kesalahan dia ya, tapi kita menggali mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah dari 5 posisi kontrol tadi ya, teknik. Nah ini posisi kontrol tadi ya. Jadi kalau misalnya dia sebagai penghukum, tindakan yang dilakukannya itu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ini sepertinya memang pernah kita lakukan juga ya, tidak pernah kita lakukan ya. Kemudian pengertaannya, kalau gitu kamu tidak usah ikut pelajaran ibu, ya kan? Nah itu penghukum, gitu ya. Kalau akibatnya nanti murid justru terkadang tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, karena kalau kita posisinya sebagai penghukum, karena kita memarahi dia, menghardik, gitu ya. Kemudian pola perilakunya akhirnya melanggar berulang, ya, melanggar berulang. Kemudian, nah motivasi yang muncul itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Nah, bagaimana kalau pembuat merasa bersalah tadi? Nah, kita mendiamkan, kita menceramahi, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu tuh kecewa sama kamu. Kalau orang tua kamu tahu bagaimana? Ibu kan tidak enak sama guru mapel. Nah, itu kan membuat dia sehingga dia merasa bersalah, gitu ya. Nah kemudian akibatnya apa? Murid akan merasa nakal juga ya, merasa ibu
ibu nih bilang saya gini, saya kan terus pola perilakunya rendah diri, dia akhirnya kan kurang percaya diri nantinya. Dia cemas akan dia salah. Kemarin ibu tuh manggil saya, ibu bilang gini, gimana ya saya masih salah nih, gini. Jadi dia khawatir. Nah, motivasi yang muncul juga motivasi dari ekstremisme karena bujukan dari bapak ibu guru kan tadi kan, kasihan dengan bapak ibu gurunya malah ya. Nah, kemudian kalau teman, nah membuat memaklumi. Kalau teman kan seolah kita, oh bapak itu memaklumi saya kok, dia ngomongnya sebagai teman tadi kan. Nah, lakukanlah demi ibu ya. Terus kayak gitu kan kita kamu ya. Nah, jadi dia sehingga yang dilakukannya itu dia menganggap gurunya sebagai teman ya. Bisa juga dia nanti ujung-ujung tergantung atau cenderung sama gurunya. Nanti pasti Bu Sri manggil aku lagi lah nanti kalau misalnya ada kurang nilaiku atau mata pelajaranku tidak tuntas. Nah itu juga unsur ekstrinsik ya. Nah kemudian kalau pengontrol itu guru hanya memantau mencatat ya. Nah kamu sudah tahu kan aturan-aturannya, dia yang banyak bertanya, dia banyak menceklis juga menjawab gurunya ya. Jadi banyak detail, tanya-tanya terus dia juga menjawab. Nah kemudian murid mempertanyakan konsekuensinya, kemudian orientasi pada hadiah, ganjaran. Nanti hadiahnya apa Bu? Kalau saya misalnya saya bisa melakukan ini, imbalannya apa Bu? Dapat nilai tinggi Bu ya. Nah biasanya ada sistem seperti itu ya. Kemudian itu juga unsur ekstrinsi. Nah yang tadi benar dikatakan Bu Birna bahwa kita itu kalau bisa sebagai guru, kita sebagai manajer, jadi bertanya dengan membuat kesepakatan, dengan meyakinkan kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian apa sebenarnya harapan dia, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki. Kemudian disiplin positifnya itu muncul dengan sendirinya dalam diri sendiri, karena dia merasa melanggar apa yang sudah dia sepakati, jadi sehingga dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah baik Bapak Ibu, nah ada satu lagi ini kata baru yang sudah muncul di PNM kita, yaitu tentang ini tadi ya, sudah kita tayangkan. Nah segitiga restitusi. Nah ini manajer ya. Nah bagaimana cara menerapkan manajer tadi? Yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu di mana kondisi yang peserta didik itu dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi baik, karakternya lebih baik lagi ya. Nah ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Nah ini seperti tadi yang dikatakan Bu Birna kita panggil. Nah kalimatnya ibu tahu, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ini seolah merasa dia jangan bersalah benar ya, tapi bukan kita mengiyakan kesalahannya ya. Jadi kita menggali dulu, kita membuat dia merasa aman dulu berbicara dengan kita ya. Mungkin sering dilakukan oleh Meksis ya sebagai guru BK ya. Kan anak-anak kadang nggak mau berbicara ya. Bagaimana caranya dia supaya dia mau curhat sama kita? Dia mau mengungkapkan alasan apa sih yang dilakukan itu, mengapa dia melakukan seperti itu. Terkadang kan ada anak yang takut kalau ngomong sama guru ya. Nah, pilih-pilih juga kan. Nah, bagaimana caranya kita stabilkan dulu? Stabilkan dari identitas dia salah menjadi tidak salah dulu ya. Jadi misalnya dengan kata itu, ibu tahu setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan orang yang pertama juga kok melakukan kesalahan ini, ya kan? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita menstabilkan dia. Jadi sehingga dia, oh enak kalau ngomong sama ibu ini nih ya. Ibu ini tidak langsung menghukum saya, gitu kan? Nah, setelah itu baru kita memvalidasi tindakan dulu ya, memvalidasi tindakan, yaitu, nah ini kita tanyakan dulu, nih, kamu tentu alasan kamu melakukan itu apa? Nah kan kita memvalikan atau membenarkan tindakan dia itu, kesalahan dia itu apa, sehingga dia, oh iya tadi saya melakukan ini Bu, alasan saya ini, gitu ya. Kemudian kira-kira yang kamu perlukan tuh apa sih untuk mengatasi kesalahan kamu? Nah itu. Nah kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah kamu kan udah buat keyakinan. Keyakinan apa yang kemarin yang kamu sepakati? Nilai-nilai apa? Nilai mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Berarti kamu, ya Bu saya tidak mandiri, saya tidak bertanggung jawab. Nah terus tindakan apa lagi? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini ya. Jadi ini ada segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menerapkan 5 posisi kontrol kita tadi sebagai manajer. Ini. Nah ini yang menstabilkan identitas, nih kalimat-kalimat dialognya seperti ini tadi.
Semua orang pasti punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita selesaikan permasalahan kita sama-sama. Nah, kalau kamu nyalakan diri kamu, sebaiknya kamu bersikap baik. Ya Bu, saya salah Bu, saya minta maaf. Ya kalau gitu kamu harus bersikap baik dengan diri kamu sendiri. Nah itu, kemudian validasi tindakan. Nah ini alasannya apa? Dia membenarkan, artinya dia membenarkan tindakan dia kalau dia itu melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, kemudian dialog menanyakan keyakinan yang maaf salah dari tipu ya, tulisannya ya. Nah, apa yang kamu rasakan setelah itu? Nah nanti kamu kedepannya mau bagaimana? Ini oke ya. Nanti ibu lihat perkembangan kamu, perilaku kamu. Nah, apa yang kamu tadi katakan, kamu lakukan. Apa yang sudah kamu sepakati, kamu iya Bu, misalnya gitu kan ya. Nah memang mengubah karakter anak, perilaku anak itu tidak semudah memberikan telapak tangan ya. Jadi kita memang sebagai seorang guru ini kita sama-sama belajar, sama-sama banyak bersabar. Tapi dengan menerapkan restitusi tadi ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan posisi kontrol kita tadi ya, insya Allah nanti budaya positif tentang disiplin positif itu akan bisa dilaksanakan dan muncul dari diri peserta didik ya. Nah kalau misalnya kita tidak bersabar ya itu tadi kita langsung menghukum gitu ya. Jadi kalau bisa kita perlu menggunakan beberapa tahap ya. Jadi tahap pertama kita gunakan pendekatan-pendekatan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Bapak Ibu ya. Baik, kita breaking dulu sebentar. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Setelah itu kita tutup kegiatan kita pada hari ini biar lebih semangat lagi, biar bisa menimbulkan aura positif lagi seperti tadi ya. Tapi ini breakingnya dengan menggunakan kata hitam dengan hijau. Nah, jadi berpasangan lagi ini berdua. Jadi kalau saya katakan hitam, berarti yang hitam itu menangkap teman tangannya yang hijau. Yang satu hijau. Kalau saya bilang hijau, berarti hijau menangkap tangan temannya yang hitam. Misalnya Bunda hitam, ini hijau. Kalau saya bilang hitam, berarti Bunda menangkap tangan Bu Sis, gitu ya. Kayaknya, hah? Ya silakan berhadapan dulu, berhadapan. Biar tadi kita mulai dengan rasa gembira, kita akhiri juga nanti dengan rasa gembira juga, ya. Tadi kan senyum-senyum sendiri ya, kalau ini bukan tangan sendiri. Ya. Jadi kalau terserah mau kanan atau kiri yang jelas. Nah, misalnya Bu Desi hitam, Bu Susi hijau. Jadi kalau saya bilang hitam, Bu Susi langsung angkat, Bu yang hitam langsung angkat yang hijau. Enggak, tangannya, kan gini. Ya tangannya gini dulu. Tangannya gini ya. Misalnya saya bilang gini Bu, misalnya saya bilang ini saya hitam ya, ini hijau. Hitam, nah gitu. Ya. Ya ini harus ngelak sebenarnya ya, harus ngelak. Iya kan, harus ngelak ya. Ya. Kalau jadi yang itu kalau bisa usahakan jangan bisa tertangkap oleh temannya, gitu ya. Jadi harus ngelak gitu ya, harus fokus. Kan apa terserah Mami mau hitam atau hijau? Ya, kalau saya bilang hitam berarti hitam nangkap hijau. Yang hijau boleh ngelak, cepat gitu ya. Jangan pasrah ya. Jangan pasrah ya. Jangan dikasih uang lagi ya. Kalau tadi udah dikasih uang gimana? Enggak betul. Oke ya, mulai ya. Ya, silakan. Gak apa hijau ya. Kalau bapak saya bilang hijau berarti bapak nama paling lurus. Karena ini yang dikata kayak dari tadi. Jangan salah nangkep ya bagusnya. Burusinnya juga jangan pasang kasih tangannya harus ngelak gitu ya. Oke ya, baik ya kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangannya jangan dulu dong. Hijau. Nah,
Lagi. Lagu tadi kenapa enggak? Jadi menyerahkan diri. Nanti bolesin aja agresif. Malah bolesin aja yang ngangkat harusnya dia. Dia pas lagi aja kan. Berarti disiplin positifnya sukses. Iya, disiplin positifnya sukses ya. Tanpa disuruh dia sudah melakukan sendiri. Iya, sesuai terus. Oke, lagi. Hijau. Sekali lagi. Hitam. Untuk itu. Ya, baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya, aura positifnya kembali muncul ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya simpulkan dan saya mau minta refleksi, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau mungkin pendapat atau simpulan, boleh juga ya. Silakan. Siapa yang mau memberikan simpulan, tanggapan atau kedepannya nanti kita bagaimana kita mengajak, boleh. Mungkin dari Pak Gun silakan, karena Pak Gun paling ganteng di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, saya menyimpulkan, jadi kalau anak melakukan pelanggaran dan kesalahan, jadi guru itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman ya, pengontrol, kemudian setelah jadi kita itu guru sebagai manajer, karena saya tangkap. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, guru berfungsi sebagai manajer, yaitu menggali kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi latar belakang murid itu digali setelah tahu permasalahannya, kemudian merasa memang telah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya, sehingga dia dari dalam dirinya berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagus sekali ya Pak Gun sudah menyimpulkan secara keseluruhannya ya Pak Gun ya. Nah kita beri dulu pada Pak Gun ya. Nah ada lagi atau yang mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini apa-apa dari materi pemaparan yang saya bagikan untuk kita belajar bersama-sama untuk memunculkan budaya positif kepada peserta didik kita. Kira-kira siapa yang ingin merefleksi? Refleksi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya datang cuma celup gitu. Harus dikabarkan Bu, saya jujur apa adanya. Oke. Kalau melihat ya siswa kita di SMA 2 ini, kita itu bukan hanya menghukum siswa yang kita menghadapi siswa yang melanggar gitu. Tapi kita kadang-kadang menghadapi siswa yang bermasalah untuk dirinya sendiri. Nah itu disitulah diminta peran kita sebagai guru itu harus jeli melihat hati dan pikiran anak itu. Berarti konteksnya kita itu nanti mungkin di posisi manajer, kan, melihat. Jadi di situ kita memang harus menemukan kenapa anak itu latar belakangnya harus dipelajari, kan? Semua harus kita gali, pancing mereka untuk bicara supaya kita tahu apa yang ada di hati dan otak mereka yang bisa saja menghambat mereka untuk belajar.
belajar dan bersosialisasi dengan kawan-kawan yang lain. Ini saya sangat senang masuk kelas ini nih, walaupun sedikit, tapi banyak masukan untuk kita di sini. Lihat dari ini guru satu, penghukum, pembuat, teman, mentor, manajer, itu jadi kita bisa meletakkan tupoksi tadi Bu Siswi kan. Tupoksi kita mau letak di mana? Tupoksi itu mungkin lihat nanti dari kondisi. Tidak selamanya kita jadi manajer, tidak selamanya kita jadi penghukum, tidak selamanya. Tapi kita lihat dari kondisi yang terjadi. Itu yang patut kita garis bawahi. Tidak selamanya kita mau menghukum kalau anak itu kondisinya tidak salah, itu kan tidak mungkin. Jadi malah kita nanti membuat anak itu merasa lalu dikontak. Itu yang wajib rasanya harus kita tanamkan ke kita. Posisi apapun kita lihat kondisi. Itu saja refleksi dari saya. Sedikit mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih baik semua dan bisa memberikan masukan untuk Sri. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya refleksi dari Ibu Nila ya. Dulu ya. Jadi memang kita kalau posisi manajer itu kita di situ banyak menggali ya. Jadi kita banyak menggali alasan-alasan apa, kebutuhan apa yang anak perlukan gitu ya. Jadi di situ kalau posisi penghukuman kita kadang-kadang tidak mau mendengarkan alasan mereka ya. Langsung saja kita hukum. Karena peraturannya begini gitu kan. Nah, tapi kalau manajer kita banyak berdiskusi, berdialog dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan kalimat-kalimat yang lembut ya, tanpa menggunakan ada memarahi, menghargai ya. Di situ dengan sendirinya kita juga nanti menggali anak dan anak pun bisa terbuka kepada kita ya, karena anak-anak merasa aman berbicara dengan kita, mengungkapkan alasan-alasan apa ya. Nah itu makanya kita perlu menjadi posisi manajer. Ada lagi mungkin yang ingin merefleksi, menanggapi, silakan Bu Birna. Atau kemudian pengen dengar suaranya nih. Kira-kira materi hari ini untuk kedepannya ya, Bu Dian sebagai guru mapel bagaimana kira-kira untuk semester depan gitu ya? Atau mungkin wali kelas Kalau pengen Terima kasih kepada Ibu Sri untuk saya sih lebih untuk kedepannya sebelum kita masuk ke depan adalah baru lebih baik kita buat keyakinan kelas dulu, karena bagaimanapun setiap siswa kan ada punya keluhan masing-masing terhadap guru-gurunya. Nah sebaiknya juga setelah keyakinan kelas kita buat, kita fokus kita komunikasikan kepada wali kelas apakah bisa terrealisasi atau tidak. Nah kalau bisa sih terutama lebih ke hampir tema apa lebih ke buat keyakinan kelas supaya kedepannya pembelajaran juga lebih kondusif. Ya baik, terima kasih ya. Teman-teman dulu kemudian ya. Jadi memang langkah awal yang kita lakukan nanti adalah membuat keyakinan kelas. Nanti dalam keyakinan kelas tersebut, nah semoga apa yang kita inginkan yaitu budaya positif tentang disiplin positif dapat dilaksanakan oleh peserta didik, sehingga peserta didik juga dapat menghargai dirinya sendiri ya, menghargai teman-temannya, menghargai apa yang mereka sudah sepakati ya. Tepuk tangan lagi kemudian. Ada lagi? Tidak ada ya, karena waktunya juga sudah lewat ya 1 jam ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang telah hadir dengan saya lihat tadi pun semuanya kooperatif ya. Nah insya Allah itu saya nanti banyak yang lain ya.
itu budaya positif. Mohon doanya supaya nanti sampai selesai lancar ya, karena nanti juga masih ada pembelajaran diferensiasi ya. Jadi masih ada 6 modul lagi ya. Jadi ini sebenarnya saya kemarin sudah hampir patah semangat ya, karena terlalu banyak tugas ya, tapi ya karena saya lihat motivasi Bapak Ibu hari ini yang hadir mengikuti kegiatan saya sangat senang, saya makin termotivasi juga ya, makin tambah semangat ya, banyak teman-teman yang mensupport ya. Jadi hal positif juga ya dari Bapak Ibu ya, mensupport saya ya, untuk kita juga semua sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman tentang budaya positif. Semoga untuk berbanyak di SMA Negeri 2 budaya positif dapat unggul dan sehingga rapat pendidikan kita dinilai-nilai kebajikan kemarin yang dari oranye menjadi hijau. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk konstruksi dan diskusi yang sudah mengatakan di saya sekalian ya. Jadi besok biar teman-teman semuanya ikut merasakan juga ya, nanti kita seperti di kantor ya, seperti makan bersama di kantor ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada berdua oh itu aja sih yang dikasih ya, gitu ya. Jadi biar sama-sama sekali besok ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun SPDI. Di sini saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Sri Wahyuni SPD, di mana di sini Ibu Sri Wahyuni SPD telah melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang Bu Sri Wahyuni SPD lakukan adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa, belajar kreatif di kelas, serta mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi mengenai sebuah visi yang telah Bu Sri Wahyuni ciptakan, yaitu Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik, luar biasa. Masih semangat? Baik, untuk sebelum kita memulai kegiatan eskul ya di awal semester ini. Nah, untuk itu kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kira-kira apa saja yang harus kita sepakati di dalam kegiatan eskul drum band ya. Nah, coba siapa yang mau memberikan ide? Kira-kira mau buat kesepakatan apa dulu? Silakan angkat tangan. Ya, Tata, silakan saya lagi dulu terus di depan. Kesepakatan apa? Yang kedua, kira-kira yang pertama kata adalah bahwa kita menyepakati dulu, nanti kita sepakati ya. Menurut kata tidak datang terlambat. Loh, yang kedua ada lagi, silakan. Kira-kira apa? Ayo, untuk kegiatan eskul kita. Silakan. Siapa? Ya, silakan pasti. Baik, kita lanjut lagi yang ketiga. Ya, silakan. Keluarkan saja ide-ide kalian yang ada di keinginan kalian untuk kegiatan eskul kita supaya eskul kita semakin maju, disiplin, ya kan? Semakin berkembang, dapat mengembangkan karakter yang lebih baik. Ya silakan. Apa lagi? Ya silakan.
Atau ada ide-ide nanti pas kegiatan lomba kenapa kita bagaimana gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini kok kasih aja nih, ini mana nih suaranya ya? Ayo, kasih lagi mau pilih. Ya, ini. Oke, keluarkan aja untuk kalian. Untuk SD kita. Ada lagi? Silakan. Kita buat peraturan untuk kelas eskul drama kita. Nanti kita sepakati sama-sama. Ada lagi? Atau buatkan aja yang dulu. Mau disetujui atau tidak kan nanti kita sepakati sama-sama. Ada? Ya, silakan. Banyak keluar jangan terlalu sore kak, sampai boleh. Eskulnya kalau bisa seminggu 3 kali. Ayo Pak, rajin menggunakan topi. Jangan buat baju orang tak apakah itu lagi. Ya silakan. Ada lagi? 10 kesepakatan boleh nih, 3 lagi ayo. Yang cowok, berapa? 1 ya? Oke, ada lagi? Nah, harus izin kepada ketua. Ada lagi? Mungkin ada lagi misalnya yang terlambat harus bersedia diberi hukuman apa? Misalnya, coba. Yuk, kira-kira untuk yang terlambat bersedia harus diberi hukuman apa? Coba. Nyanyi. Yuk, silakan. Ini nggak boleh. Satu lagi, silakan. Ayo, kira-kira apa? Ada lagi, satu lagi. Siapa yang memberikan ide? Ada? Kau biji sakit ya mau biji. Nanti kan kita sama-sama sepakati dulu. Ayo. Ada lagi, kita keluar aja semuanya. Nanti kita akan sepakati. Nomor 1 sepakat tidak, setuju tidak, nomor 2 setuju tidak. Nanti kita sepakati dulu ya. Ini kan masing-masing boleh mengeluarkan pendapatnya. Ya, silakan. Ada lagi di sana? Parla? Ada. Ada lagi? Oke, hanya ini saja kesepakatan kita untuk ekskul? Ya. Nah, sekarang kita sepakati dulu. Untuk yang pertama, tidak datang terlambat. Setuju atau tidak? Setuju. Tapi kalau ada kepentingan pribadi nih? Ya, tadi kan ada nih. Izin dong. Taat pada
izin kepada ketua atau pelatih. Ya, tidak setuju. Kok pelatih pembinanya tidak izin? Jadi harus izin kepada ketua, pelatih atau pembina ya. Saya konfirmasi ya. Setuju ya. Jadi harus izin. Jadi kalau tidak izin, nah jika misalnya tidak masuk, tidak ikut latihan, nah itu boleh disepakati juga ya. Tidak ikut latihan berapa kali? Apa jangan dikasih sanksi ya, nanya keluar dia harus dikasih sanksi dulu. Apa sanksinya kira-kira? Denda 50.000. Kan berarti kan dia tidak bertanggung jawab kan? Nah jadi sanksinya apa kalau mereka yang melanggar disiplin, bersihkan ruang. Sampai bersih pokoknya tidak ada debunya lagi. Kita sepakat itu ya. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan atau tidak masuk berapa kali misalnya? 3 kali tanpa alasan ya. Nah, kalau 3 kali tanpa alasan, kita sepakati sanksinya apa? Bersihkan kesalahannya ya. Nah ini kalau yang ini jangan nyopok, sepakat nggak? Yang sudah kita sepakati bisa dilaksanakan? Bisa. Saya setuju ya. Jadi dari semuanya jika melanggar sanksinya tadi membersihkan sampai nggak ada lidah bubis. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya yang sudah tentang kesepakatan kelas Eskul Dambek. Semoga kesepakatan ini dapat ditaati oleh seluruh anggota Eskul Dambek dan semoga ini juga bisa melatih atau mengembangkan karakter kalian untuk lebih menjadi mandiri, disiplin dan bertanggung jawab ya. Amin. Kita lanjutkan materi Eskul Dambek. Perkenalkan, nama saya Rendy Saputra. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya yang terkait kesepakatan kelas yang telah dibentuk oleh teman-teman saya dan guru yang membuatnya. Kami merasa senang telah membuat kesepakatan kelas yang membuat kami lebih teratur atau lebih menerapkan ketertiban dan kedisiplinan, tanggung jawab, juga lebih mengarah kegiatan yang positif dan perilaku yang lebih baik. Terima kasih. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Nah, ini sudah selesai tadi ulangannya. Sudah Bu. Sudah. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu. Tahu apa? Coba ceritakan kronologisnya. Tadi pas di kelas saya sedang ulangan, terus dibangunin sama Bu karena saya ketiduran terus ngejar ulangan. Kamu ketiduran. Ya, Ibu sih tahu memang sih setiap anak pasti kadang-kadang agak ngantuk, tidak kesalahan, tapi kamu sudah bagus mau mengakui kesalahan kamu. Nah, coba mengapa kamu sampai ketiduran? Berikan Ibu alasannya. Karena tadi malam saya begadang karena telepon, jadi saya tidak menggunakan waktunya untuk tidur lebih awal. Nah, kira-kira kalau tidur di saat belajar ataupun di saat ulangan benar atau salah? Salah. Salah ya. Berarti kamu udah mengakuinya ya. Nah, untuk kedepannya nanti bagaimana? Besok masih ada ulangan kan? Masih. Nah, supaya tidak ngantuk gimana nanti? Saya lebih mendisiplinkan waktu aja, jadi saya lebih cepat aja tidurnya, tidur lebih cepat. Ya, tidur di rumah tapi tetap harus belajar dulu ya. Jadi jangan sampai lembur lagi nonton drama Korea lagi ya. Iya Bu. Nah, gunakan waktunya yang bermanfaat ya. Supaya besok kamu tidak ketiduran lagi ya. Ya, Ibu ya. Bu, saya minta maaf Bu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Cut. Selamat siang, perkenalkan saya siswa dari kelas 10D. Nama saya Yeni Krisnata Galung. Saya adalah siswa yang kedapatan ketiduran saat mengerjakan ulangan di sekolah. Saya sangat senang sekali bisa diajak sama Bu Sri untuk berdiskusi dan menyadari kesalahan yang saya lakukan. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi untuk mengerjakan ujian. Terima kasih, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Kalimukti. Saya berasal dari kelas 10B. Saya adalah siswa yang kedapatan mencontek pada saat ulangan kemarin, yang dimana saat saya mencontek diketahui oleh Bu Sri, sehingga saya diajak Ibu Sri untuk berdiskusi di ruang guru. Dan alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Bu Sri, saya termotivasi sehingga saya dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya pada hari ini saya dapat menyelesaikan ulangan saya dengan baik. Sekian, terima kasih. Video nyata saya modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Lekas tergerak, semoga bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.